Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hukum waris di Indonesia. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan nama saya. Nama saya Marintir Narade dengan NPM 20120111337 dan dosen pengampu Siti Nurhasana SHMH dari Fakultas Hukum Unila. Pada hari ini kita akan pelajari tentang pengertian dari hukum waris perdata, hukum waris Islam, dan juga hukum waris adat. Pengertian. Hukum waris adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai objek warisan. Hal-hal yang menjadi objek dari hukum waris adalah harta warisan. Harta warisan adalah kekayaan yang berupa keseluruhan aktiva dan pasiva yang ditinggalkan pewaris dan berpindah kepada para ahli waris. Keseluruhan kekayaan yang berupa aktiva dan pasiva yang menjadi nilai milik bersama ahli waris disebut boedel, harta warisan. Diberikan oleh pewaris kepada ahli warisnya ketika syarat yang disebut dalam pasal 830 KUH Perdata terjadi, yakni dengan adanya kematian dari pewaris. Yang menjadi objek dari hukum waris adalah harta warisan. Wujudnya dapat berupa harta dan termasuk juga diwarisi utang. Harta yang bergerak seperti kendaraan, logam mulia, sertifikat deposito, dan lain sebagainya. Lalu di sini kita masuk materi mengenai hukum waris perdata. Hukum waris perdata merupakan hukum yang mengacu pada ketentuan dalam KUH Perdata. Dalam hukum waris perdata terdapat syarat umum dan syarat mutlak agar terjadi peralihan harta waris, di mana syarat umum terdiri dari ada objek orang yang meninggal dunia yang tertulis dalam pasal 830 KUH Perdata. Sistem hukum kewarisan menurut KUH Perdata tidak membedakan antara laki-laki dan juga perempuan, antara suami dan istri. Mereka berhak semua mewaris dan bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan. Bagian seorang istri atau suami sama dengan bagian seorang anak. Lalu di sini terdapat pembagian hukum waris perdata yang terbagi menjadi 4 golongan. Dalam yang golongan pertama, suami atau istri atau anak keturunan pewaris yang berhak menerima warisan. Dalam bagian ini mendapatkan warisan adalah istri atau suami dan anak-anaknya. Masing-masing mendapat seperempat bagian. Ayah, ibu, pewaris, saudara-saudara. Lalu ada golongan kedua yaitu golongan yang mendapatkan warisan bila pewaris belum mempunyai suami atau istri dan anak. Dengan demikian yang berhak adalah kedua orang tua, saudara, dan atau keturunan saudara pewaris. Dalam contoh, bagian di atas yang mendapat warisan adalah ayah, ibu, dan kedua saudara-saudara kandung pewaris, masing-masing mendapatkan seperempat bagian. Pada prinsipnya, bagian orang tua tidak boleh kurang dari seperempat bagian. Lalu pada golongan ketiga, golongan kakek dan nenek. Dalam golongan ini, pewaris tidak mempunyai saudara kandung sehingga yang mendapatkan waris adalah keluarga dalam garis lurus ke atas. Garis lurus ke atas, contohnya di bagian yang mendapat warisan adalah kakek atau nenek, baik dari ayah dan ibu. Pembagiannya dipecah menjadi setengah bagian untuk garis ayah dan setengah untuk pembagian dari garis ibu. Lalu golongan yang keempat, yang berhak menerima warisan adalah keluarga yang sedarah dalam garis atas yang masih hidup. Mereka ini mendapat setengah bagian, sedangkan ahli waris dalam garis lainnya dan derajatnya yang paling dekat dengan pewaris mendapatkan setengah bagian sisanya. Lalu kita masuk ke dalam materi hukum waris Islam. Hukum kewarisan menurut hukum Islam sebagai salah satu bagian dari hukum kekeluargaan atau al-ahwalus syasiah sangat penting dipelajari agar dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya. Sebab dengan mempelajari hukum kewarisan Islam, maka bagi umat Islam akan dapat menunaikan hak-hak yang berkenaan dengan harta warisan setelah ditinggalkan oleh pewaris. Lalu pembagian hukum waris dalam hukum Islam tertulis dalam
Pasal 171 KHI ada beberapa ketentuan mengenai kewarisan, yaitu hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilik harta peninggalan, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris. Lalu, harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik yang berupa harta benda yang menjadi hak miliknya ataupun hak-haknya. Lalu dapat dilihat di sini adalah ahli waris dari pihak laki-laki dan ahli waris dari pihak perempuan yang sudah ditentukan di dalam KHI. Lalu pembagian hukum waris Islam bagian dari anak laki-laki, yaitu apabila hanya seorang anak laki-laki saja, maka dia mengambil semua warisan sebagai asabah. Jika tidak ada ahli waris zawil furud, namun jika ada ahli waris, maka ia hanya memperoleh asabah sisanya setelah dibagikan kepada ahli waris tersebut. Lalu apabila anak laki-laki 2 orang atau lebih dan tidak ada anak perempuan serta ahli waris, maka ia membagi rata harta warisan itu. Namun jika ada anak perempuan maka dibagi 2:1. Lalu bagian anak perempuan, seorang anak perempuan mendapat setengah bagian apabila pewaris mempunyai anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan atau lebih, mendapat 2/3 bagian apabila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki. Lalu seorang anak perempuan atau lebih apabila bersama dengan anak laki-laki maka pembagiannya 2:1. Lalu pembagian bagi bapak dan ibu. Ibu mendapat 1/6 apabila pewaris meninggalkan anak. Lalu ibu mendapat 1/3 bagian apabila pewaris tidak mempunyai anak. Apabila si pewaris mempunyai anak laki-laki atau cucu dari anak laki-laki, maka bapak mendapat 1/6 dari harta peninggalan dan sisanya jatuh kepada anak laki-laki. Apabila pewaris hanya meninggalkan bapak saja, maka bapak mengambil semua harta dengan jalan asabah. Apabila pewaris meninggalkan ibu dan bapak, maka ibu mendapat 1/3 dan bapak mendapat 2/3 bagian. Lalu saya akan menjelaskan tentang hukum waris adat. Hukum waris adat merupakan hukum lokal suatu daerah ataupun suku tertentu yang berlaku, diyakini dan dijalankan oleh masyarakat-masyarakat daerah tersebut. Hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat dan kekerabatannya yang berbeda. Berikut merupakan sistem pewarisan di Indonesia. Yang pertama, sistem keturunan, pembagiannya dibedakan menjadi 3 macam, yaitu patrilineal, yaitu garis keturunan dari bapak, matrilineal, garis keturunan dari ibu. Lalu sistem bilateral, yaitu sistem berdasarkan garis keturunan kedua orang tua. Sistem individual, yaitu sistem setiap ahli waris mendapatkan hak harta menurut bagiannya masing-masing. Biasanya diterapkan pada masyarakat yang menerapkan bilateral, contohnya Jawa dan Batak. Lalu ada sistem kolektif, ahli waris menerima harta warisan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi penugasan atau kepemilikannya. Setiap ahli waris juga hanya mempunyai hak untuk menggunakan atau mendapatkan hasil dari harta tersebut. Lalu yang terakhir adalah sistem mayorat, yaitu harta warisan dialihkan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi dengan hak penguasaan yang dilimpahkan pada anak tertentu. Contohnya di masyarakat Bali dan juga di masyarakat Lampung yang hartanya dilimpahkan kepada anak tertua. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.